Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, termasuk pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Juga dikaruniai kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah puasa yang kita jalankan pada bulan Ramadan di setiap tahun, sebagaimana yang diperintahkan Allah melalui firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah kami bacakan di depan, bahwa perintah ini khusus ditujukan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kita sebagai orang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, merasa terketuk hati kita untuk memenuhi perintah tersebut. Kemudian di akhir ayat tersebut tujuan puasa, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya orang-orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, kami cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir kita menjalankan puasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Sehingga selama kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, kita membiasakan diri untuk mengamalkan amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya semampu yang bisa kita lakukan dan menjauhi larangannya. Dan sebenarnya pada hakikatnya ketika kita menjalankan puasa itu sendiri sudah merupakan suatu bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah itu menjadi ciri orang yang bertakwa kepadanya. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bulan Ramadan tahun ini senantiasa kita isi dengan hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih bertakwa. Karena apa Bapak Ibu sekalian, bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kita sekalian, kalau kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sungguh sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, an Sahlin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Rasulullah dari Sahal radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut Rayyan, yang mana besok pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka, selain orang-orang yang beriman. Allah sediakan pintu khusus bagi orang-orang yang taat kepada Allah melaksanakan ibadah puasa. Pintu khusus, satu penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini memberikan motivasi tambahan kepada kita untuk melaksanakan puasa dengan lebih baik daripada hari-hari sebelum ini. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Jadi yang dipanggil itu orang-orang yang puasa. Sudah ada pintu khusus, orang yang berpuasa dipanggil. Maka mereka berdiri, orang-orang yang berpuasa, puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mendengar seruan itu, mendengar panggilan itu berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu khusus untuk masuk surga bagi orang-orang yang berpuasa. Namun Bapak Ibu, untuk bisa mencapai apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kita ada syarat yang harus dipenuhi. Puasa yang diterima Allah, mestinya puasa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, saudara sekalian yang kami cintai, waktu-waktu puasa kita, mari kita isi dengan hal-hal yang menunjukkan satu bentuk ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kualitas puasa kita tingkatkan dengan amal baik. Di antara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ada beberapa tuntunan yang perlu kita perhatikan. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa hal secara global, karena untuk hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana janji Rasulullah, insya Allah bisa kita pelajari dalam banyak forum kajian. Di antara hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas puasa kita sehingga memenuhi syarat untuk diterima Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah janganlah berkata-kata keji dan jangan berteriak-teriak. Ini bisa kita pelajari di hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 228. Insya Allah Bapak Ibu nanti bisa menindai lebih lanjut dalam kajian atau mungkin mencari berbagai sumber. Kata-kata keji, kata-kata yang bentuknya gunjingan, bentuknya kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang lain, menyinggung orang lain dan sebagainya, atau mungkin kata-kata yang bernada mengandung isi kebohongan, ketidakjujuran. Ini adalah kata-kata, kalimat-kalimat yang harus dihindari oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, meninggalkan syahwat dan makan betul-betul hanya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas puasa kita itu sangat ditentukan oleh niat.
innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita puasa, sehingga di bulan puasa kita meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, minum, itu betul-betul karena mengharap ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan yang tidak memahami tuntunan Allah dan Rasulnya dan tidak mau mempelajari dengan lebih serius, hal-hal yang nampaknya sepele, menggunjing, mengumbar syahwat dan sebagainya, ini masih dijalankan oleh orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta. Nah, ini kata dusta yang tadi sudah kami singgung di depan, ya, di kata-kata keji dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minum. Ini mengandung makna bahwa kita menjalankan puasa sebagai orang yang beriman itu bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Kalau sekedar meninggalkan makan minum itu banyak yang bisa. Yang justru berat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata dusta, kata-kata keji. Dan kita juga sering masih menemui, bahkan mungkin kita sendiri kadang nggak sadar, di saat kita menjalankan ibadah puasa, kita menggunjing saudara kita. Yang di luar bulan Ramadan saja termasuk larangan berat, justru kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang mengurangi makna Ramadan kita. Yang berikutnya adalah dermawan. Nabi SAW adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan di kala bulan Ramadan. Dan itu menjadi contoh bagi keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Jadi beliau adalah orang-orang yang dermawan, suka berinfak, dan dermawan beliau itu makin kuat di bulan Ramadan. Bagaimana kita pernah diperdengarkan dengan kisah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ketika dalam keadaan berpuasa ada orang minta-minta diberi roti, sampai rotinya habis. Sehingga untuk buka puasa itu tidak ada cadangan untuk keluarganya. Qadar Allah, ternyata pada sore hari Allah mengganti dengan rezeki yang lebih banyak. Ada tetangga yang hampir tidak pernah memberikan, ternyata memberikan hidangan pada sore hari yang lebih baik dari yang diberikan pada orang yang minta-minta tadi. Ini satu bentuk contoh dermawannya Nabi menjadi contoh bagi keluarga beliau dan para sahabatnya. Yang berikutnya adalah memberi buka kepada orang yang berpuasa. Memberi buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu suatu kebaikan yang perlu kita biasakan, yang bisa meningkatkan kualitas puasa kita. Karena dalam satu hadis bahwa orang yang memberi buka kepada orang berpuasa dengan niat ikhlas, niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapat pahala puasa orang yang diberi buka itu tanpa mengurangi pahala yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa tersebut. Kalau ini kita biasakan, insya Allah juga akan menambah nilai dari puasa kita. Yang keenam, bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Ini 10 hari terakhir, karena menjelang akhir Ramadan, beliau lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam makna, lebih tekun beribadah, lebih dermawan, dan biasa membangunkan keluarganya untuk lebih banyak sholat malamnya, qiraatul Qur'annya. Dan lebih khusus lagi, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada tuntunan untuk iktikaf. Beliau pun juga menggerakkan diri beliau sendiri dan juga keluarga beliau untuk bisa beriktikaf. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa amalan yang kami ringkas dari beberapa hadis yang pernah kami pelajari, kami sampaikan hari ini terutama untuk diri pribadi kami, dengan harapan puasa kita isi dengan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas puasa kita. Dengan begitu,
puasa kita nanti mudah-mudahan memenuhi syarat untuk diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat status takwa. Begitu keluar lepas dari bulan Ramadan tahun ini, maka mestinya harapannya kita bisa lebih tekun di dalam belajar agama, kita lebih bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang kita pahami tersebut di dalam semua urusan hidup kita, terutama hal-hal yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini menjelang sholat subuh hari ini bisa menjadi bekal khususnya kita menghadapi puasa kita hari ini. Dari apa yang kami sampaikan, terutama untuk diri saya pribadi, kalau kemarin kita puasa masih tidak hati-hati dalam pembicaraan kita masih biasa menggunjing, secara tidak sadar bahkan kita berkata dusta, atau mungkin waktu kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Mohon maaf untuk para pemuda khususnya yang sekarang ini banyak sibuk dengan internetnya, dengan media sosialnya. Jangan-jangan puasa tetapi waktunya digunakan hanya untuk asik dengan HP-nya, dengan media sosialnya, sehingga nilai puasanya tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sibukkan waktu kita dengan belajar agama dan dengan amal-amal soleh yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan kemudahan pada kita untuk beramal baik selama Ramadan ini, dan kita niatkan dalam diri kita supaya nanti kita pertahankan setelah puasa selesai. Demikian yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni kami, dan kalau ada hal yang baik kita bisa mengamalkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.